sebelum saya ke sana, saya ingin bertanya dulu. Bapak Ibu, di zaman sekarang, zaman modern sekarang, banyak anak muda hari ini hidup mengikuti standar dunia. Nah, banyak di luar sana yang kayak begitu. Mungkin ada yang dari mereka, mungkin mereka mengejar popularitas, ada juga yang mengejar pengakuan dari orang lain. Ada juga yang mengejar kesuksesan. Itu anak muda yang zaman sekarang mereka mengikuti kayak begitu. Nah, tetapi Alkitab mengajarkan bahwa hidup orang percaya bukan hanya tentang sukses, tetapi tentang menjalani panggilan Tuhan. Amin. Saya percaya bahwa kita semua, kita sama-sama dipanggil oleh Tuhan. Iya kan? Untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Nah, tapi masalahnya adalah ketika kita mulai menjalani panggilan Tuhan, sering muncul tantangan ya. Nah, kita merasa tidak cukup layak. Kita mengalami penolakan. Kita menghadapi kesulitan ya. Ketika kita dipanggil Tuhan, kita tidak hidup, tidak berjalan mulus, tapi kita menghadapi banyak tantangan, banyak penolakan, banyak masalah. Nah, jadi melalui kisah Amos dan pengalaman Rasul Paulus, kita belajar satu hal penting, yaitu tetap setia pada panggilan Tuhan. Nah, apapun situasinya. Jadi kita akan melihat 3 poin penting di sini. Yang pertama adalah panggilan Tuhan tidak bergantung pada latar belakang. Nah, di dalam Amos 7, tadi kita lihat ayat 14 sampai 15 di situ dikatakan, aku ini bukan nabi, melainkan seorang peternak dan pemungut buah arah hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku. Itu Amos menyaksikan sendiri tentang bagaimana Tuhan memanggil dia. Amos bukan seorang yang penting ya secara sosial atau agama. Nah, Bapak Ibu teman-teman, pada zaman dulu orang-orang yang menggembalakan kambing domba dan peternak itu, mereka dianggap sebagai orang yang tidak penting begitu. Mereka tidak mengakui mereka karena mereka tidak diperhitungkan begitu. Kelas mereka paling bawah karena mereka ditugaskannya untuk menjaga kambing domba. Nah, dia hanyalah peternak pemungut buah arah. Namun Tuhan memanggil dia untuk menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel. Bagaimana kita lihat bagaimana Amos adalah seorang yang peternak, tapi Tuhan memanggil dia. Tuhan tidak memandang latar belakang dia, tetapi Tuhan melihat bagaimana isi hati dia begitu. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak memilih seseorang berdasarkan status atau kemampuan manusia. Nah, jadi Bapak Ibu, Tuhan tidak melihat Amos dari statusnya, tapi dia melihat bagaimana isi hati dia. Isi hati Amos bagaimana. Maka Tuhan memanggil dia untuk menjadi pekabar Injil bagi orang Israel. Demikian juga dengan kita. Bagaimana Tuhan melihat hati kita kepada Tuhan. Tuhan tidak melihat kita punya latar belakang, Tuhan tidak melihat status kita bagaimana, tapi Tuhan melihat bagaimana isi hati kita kepada Tuhan. Nah, itulah yang akan menunjukkan bahwa Tuhan akan memanggil kita di situ. Dan apakah kita setia pada panggilan Tuhan atau tidak? Banyak tokoh Alkitab juga dipanggil dari latar belakang yang sederhana. Kita lihat seperti Musa ya. Musa adalah seorang gembala yang tadinya dia sebelum dipanggil Tuhan dia menggembalakan domba ya. Kemudian dia adalah seorang penjaga domba juga. Petrus adalah seorang nelayan. Tetapi Tuhan memakai mereka secara luar biasa. Nah, panggilan Tuhan sering dimulai dari orang biasa yang mau taat. Nah, orang biasa yang mau taat. Artinya apa? Orang yang penting isi hati kita bagaimana kita mau taat kepada Tuhan atau tidak. Tuhan tidak memandang kita dari mana kita berasal, bagaimana kehidupan kita, tapi bagaimana isi hati kita mau taat kepada Tuhan atau tidak. Itu yang paling penting ya. Jadi Bapak Ibu, hari ini mungkin kita berpikir, saya bukan orang hebat. Mungkin dari teman-teman kita berpikir begitu ya. Saya ini orang-orang biasa saja. Saya tidak punya banyak talenta. Padahal kita merasa kayak begitu. Yang lain saja, saya kurang mampu. Saya bukan pemimpin. Itu ya, secara manusia kita merasakan hal begitu. Tetapi Tuhan bisa memakai siapa saja yang bersedia. Bersedia apanya? Bersedia hatinya untuk mau taat. Bersedia untuk dipakai Tuhan. Nah, Tuhan melihat isi hati kita ya teman-teman. Nah, yang Tuhan cari bukan orang yang sempurna, tetapi orang yang mau taat. Nah, kita bisa melihat orang dari luar saja ya. Wah, dari pengalamannya. Tapi Tuhan melihat bagaimana isi hatinya dia. Apakah dia mau setia, apakah dia mau taat.
Itu yang Tuhan lihat. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu teman-teman, kesetiaan pada panggilan Tuhan akan menghadapi penolakan. Nah, dalam Amos 7 ayat 12 sampai 13 itu, Amasya berkata kepada Amos, "Pergilah, jangan bernubuat di sini." Amasya adalah imam di Babel, di Betel ya. Nah, ia menolak pesan Amos karena firman Tuhan tidak sesuai dengan keinginannya. Nah, ketika Amos menyampaikan firman Tuhan, firman yang benar, maka Amasya menolak. Karena apa? Tidak sesuai dengan keinginan dia. Akibatnya Amos mengalami penolakan. Hal yang sama bisa terjadi pada orang percaya hari ini adalah penolakan. Nah, ketika zaman modern ini kita diperhadapkan dengan zaman sekarang, kita anak muda berani untuk memperkatakan kebenaran firman Tuhan, maka kemungkinan besar itu akan terjadi penolakan. Nah, di situ menjadi tantangan kita untuk bagaimana kita bisa menyampaikan firman Tuhan kepada teman-teman kita, sesama kita. Jadi ketika seseorang hidup dalam kebenaran, ia tidak selalu diterima oleh dunia. Ya kan? Banyak kisah yang kita lihat bagaimana orang-orang benar itu mereka mempertahankan iman mereka, bahkan mereka dibunuh, bahkan mereka disingkirkan. Nah, karena apa? Karena mereka berani untuk mempertahankan kebenaran, berani untuk mempertahankan imannya, mau setia kepada panggilan Tuhan. Jadi, anak muda yang ingin hidup benar kadang mengalami diejek karena imannya. Kita melihat di luar sana banyak yang begitu anak-anak muda dianggap terlalu rohani, bahkan ada yang pernah mengalami kayak begitu. Kamu terlalu joksus lah, inilah itu yang kita alami ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi bagaimana kita tetap mempertahankan iman kita? Dianggap berbeda dari teman-temannya. Nah, jadi anak-anak muda harus berani tampil berbeda ya. Amin. Iya, dalam firman Tuhan katakan kamu adalah terang. Terang itu harus berbeda dengan gelap ya. Nah, namun mengikuti Tuhan memang sering berarti berani berbeda. Yesus berkata bahwa pengikutnya tidak akan selalu diterima oleh dunia. Nah, karena itu kita harus ingat bahwa kesetiaan kepada Tuhan lebih penting daripada penerimaan dunia. Setuju nggak teman-teman? Ya. Setia kepada Tuhan lebih penting daripada penerimaan dunia ini. Kadang di dunia ini orang hanya butuh kita pada saat mereka butuh gitu kan. Tapi Tuhan tidak. Ketika kita dibutuhkan pada saat orang itu membutuhkan kita, tapi Tuhan tidak. Jadi Tuhan berbeda dengan dunia ini. Sebagai anak muda Kristen kita sering menghadapi situasi seperti teman mengajak melakukan hal yang salah. Ya kan mereka menganggap kamu ikutin zaman sekarang, ikuti hal-hal yang modern, lateran begitu. Akhirnya kalau kita tidak mengikuti, akhirnya kita tidak dianggap. Tekanan untuk mengikuti gaya hidup dunia ini, bahkan itu menjadi tantangan kita juga ya, kita mengikuti modern. Akhirnya kita melupakan panggilan kita yang sebenarnya bagaimana. Di saat seperti ini kita harus memilih menyenangkan Tuhan atau menyenangkan manusia. Nah, jadi kita kembali kepada panggilan kita. Nah, saya dipanggil untuk apa? Apakah untuk menyenangkan hati Tuhan atau menyenangkan teman kita, orang lain begitu ya. Orang yang setia kepada Tuhan akan tetap memiliki kebenaran walaupun harus berbeda. Nah, tetapi setia kepada panggilan Tuhan harus berani mempertahankan kebenaran imannya, berani mempertahankan panggilan hidupnya. Kemudian yang ketiga, Tuhan menguatkan orang yang setia pada panggilannya. Di dalam 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 4 tadi, Allah sumber segala penghibur yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Rasul Paulus juga mengalami banyak penderitaan dalam pelayanannya. Ya kan? Rasul Paulus juga dipanggil Tuhan pada saat dia ingin membinasakan orang percaya, tapi Tuhan memanggil dia. Nah, dan ketika Tuhan sudah panggil dia tetap setia pada panggilan Tuhan. Walaupun banyak hal yang dia hadapi. Banyak hal penyiksaan, masuk keluar penjara, disiksa, tapi dia tetap setia pada panggilan Tuhan. Tetap setia melayani Tuhan. Bahkan Paulus dikatakan seperti orang yang patriot untuk mempertahankan dan terus memberitakan Injil. Nah, dia mempunyai semangat yang luar biasa. Dia tetap hidup setia pada panggilan Tuhan. Paulus memahami bahwa tekanan berat, kesulitan besar, bahkan impian harus putus. Namun Paulus menyaksikan bahwa Tuhan tidak meninggalkan dia. Amin. Ketika Tuhan sudah memanggil kita, Tuhan sudah memanggil kita, maka dia tidak akan membiarkan kita. Walaupun kita pasti akan menghadapi banyak tantangan, banyak masalah, banyak
tekanan, bahkan penolakan yang terjadi dalam diri kita. Tetapi Tuhan tidak akan membiarkan kita begitu saja. Maka Dia akan pelan-pelan menuntun kita, mengarahkan kita. Nah, yang penting bagaimana hatimu kepada Tuhan. Mau taat, mau setia atau tidak. Itu yang paling penting ya. Tuhan justru menjadi sumber penghibur dan kekuatan. Ketika kita menghadapi banyak masalah, banyak tantangan dalam kehidupan kita sebagai anak muda ya. Kadang bagaimana ya hidup saya ke depan, banyak tantangan ya. Kita berpikir yang lalu yang terlalu belum nampak, tapi di situ Tuhan hadir. Tuhan memberi kita penghiburan, pengharapan ya. Kalau ketika kita taat kepada Tuhan, kita taat pada panggilan Tuhan. Paulus belajar bahwa melalui penderitaan dia semakin bergantung kepada Tuhan, ya kan? Dia semakin semakin ditekan ya, semakin masuk keluar penjara. Bahkan semua kita betul dia tulis di bawah tekanan, jadi dalam penjara. Nah, di situ dia semakin dikuatkan oleh Tuhan, semakin bergantung kepada Tuhan. Apakah kita anak muda sebegitu atau tidak? Ketika kita diperhadapkan dengan masalah, bentrok dengan teman, apa kita setia kepada Tuhan atau tidak? Itu coba pertanyaan untuk kita. Kita mengoreksi diri bagaimana kita menghadapi dunia yang begitu tidak dunia yang begitu tidak memberikan kita harapan. Ya. Ketika kita setia pada panggilan Tuhan, bukan berarti hidup kita tanpa masalah, ya kan? Ya, kita dipanggil Tuhan, itu juga pasti ada banyak masalah yang akan timbul dalam kehidupan kita. Nah, tetapi ketika kita memilih Tuhan yang menyertai dan menguatkan kita, maka Tuhan menjanjikan hidup tanpa masalah, tetapi Tuhan menjanjikan penyertaannya. Tuhan tidak akan mengambil masalah kita atau melepaskan masalah kita, tapi Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita untuk kita bisa menghadapi masalah itu. Nah, Tuhan akan menyertai kita supaya kita bisa melalui proses masalah itu dengan baik. Maka kita bisa dikuatkan oleh Tuhan supaya kita bisa melalui semua tantangan, semua masalah yang kita hadapi dengan baik. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan hidup dan perjalanan kita mungkin mengalami kegagalan, ya kan, kekecewaan, tekanan hidup, namun kita tidak sendirian. Amin. Amin. Kita percaya bahwa semua masalah, semua tekanan yang kita hadapi, di situ ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kadang kita sedih, kadang kita marah dengan situasi yang terjadi, tapi kita percaya bahwa semua sesuatu itu Tuhan ada. Karena apa? Kadang kita dipanggil oleh Tuhan. Kalau kita dipanggil berarti ada sesuatu yang harus kita lakukan, yaitu misinya Tuhan. Tuhan akan menguatkan kita, Tuhan akan menghibur kita, Tuhan akan memberi kita harapan baru. Karena apa? Karena kita setia kepada Tuhan, setia kepada panggilan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, sebagai kesimpulan, jika kita ingin tetap setia pada panggilan Tuhan, ingatlah 3 hal penting ini. Yang pertama adalah Tuhan memanggil orang yang biasa, tetapi hatinya mau taat kepada Tuhan. Kesetiaan akan diuji oleh penolakan, ya kan? Ketika kita sudah setia, sudah taat kepada Tuhan, maka pasti ada cobaan di situ. Tuhan memberi kekuatan bagi yang setia. Ketika kita sudah dipanggil Tuhan dan kita setia kepada Tuhan, maka Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Setiap kita memiliki panggilan dari Tuhan. Amin. Amin ya. Pertanyaannya bukan apakah kita dipanggil atau tidak, tetapi apakah kita mau setia menjalani panggilan Tuhan. Itu yang paling penting ya. Apa kita mau setia untuk menjalani panggilan Tuhan atau tidak. Tetap setia pada panggilan Tuhan mungkin tidak selalu mudah, tetapi selalu membawa kita pada rencana Tuhan yang terbaik. Ketika kita dipanggil Tuhan, maka Tuhan akan membawa kita kepada rencana yang terbaik. Ketika kita setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan memampukan kita untuk melalui semua proses yang kita hadapi. Bahkan penolakan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kalau kita setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberi kita harapan yang baru. Memberi kita sukacita. Memberi kita damai. Amin. Amin. Demikian firman Tuhan, kiranya firman Tuhan ini bisa menguatkan kita. Kita belajar dari pengalaman Amos, bagaimana dia bukan seorang yang dianggap, tapi Tuhan memanggil dia. Bagaimana Paulus tetap setia kepada panggilan Tuhan. Dia setia melayani kepada Tuhan. Banyak tantangan yang dihadapi oleh Paulus ya.
Tapi dia punya semangat untuk penginjilan itu lebih kuat daripada penganiayaan yang terjadi. Dia menginjili dalam situasi tekanan, dalam situasi penganiayaan, dalam penjara. Itulah yang dilakukan oleh Paulus. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apa kita mau setia dengan setiap situasi atau tidak? Nah, jadi teman-teman, saya mengajak kita untuk kita menyelidiki hati kita. Apa kita setia atau tidak? Nah, ketika kita setia, maka Tuhan akan menguatkan, Tuhan akan membimbing kita. Tuhan akan menuntun kita. Dan masalah itu pasti akan ada. Tetapi Tuhan akan memberi kita kekuatan untuk kita bisa menghadapi masalah itu. Demikian firman Tuhan pada siang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk siang hari ini. Terima kasih untuk firman yang kami dengar, bahwa kami belajar dari seorang Amos, orang biasa yang dipanggil oleh Tuhan karena kesetiaannya kepada Tuhan. Dan kami juga belajar bagaimana Paulus, dia tetap setia kepada panggilan Tuhan. Tuhan, kami adalah manusia yang biasa. Berikanlah kami kekuatan, berikan kami roh penghiburan supaya kami tetap setia pada panggilan-Mu Tuhan. Kadang kami sebagai manusia, kami lalai, tetapi kami percaya bahwa Engkau tidak pernah melepaskan kami. Oleh sebab itu Tuhan, tuntun kami, lindungi kami dalam setiap perjalanan kami, setiap pelayanan kami Tuhan. Berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.